Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, kita berjumpa lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Bersama saya Sari Citra Pertiwi dengan narasumber kita Bapak Joko Sutarto. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih yang sudah like, subscribe maupun komen. Kali ini kita akan membahas tentang rentenir. Pilihan tema tersebut kami pilih dikarenakan banyaknya korban rentenir, baik yang masih konvensional dan yang sudah menerapkan teknologi informasi, yang kemudian disebut dengan pinjol atau pinjaman online. Sebelum kita bahas dengan narasumber kita Bapak Joko Sutarto, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, gara-gara utang Rp1.300.000 ke rentenir, sebuah rumah di Garut, Jawa Barat dirobohkan. Sang rentenir bahkan telah membangun rumah kontrakan di atas rumah nasabahnya yang sudah rata dengan tanah. Hati-hatilah berurusan dengan rentenir. Utang tak seberapa bisa jadi harus dibayar dengan seluruh harta benda yang Anda miliki. Peristiwa yang menimpa suami istri Undang dan Sutina ini dapat menjadi pelajaran berharga saat Anda memilih utang ke rentenir walau dengan alasan kepepet. Warga kampung Haur Seah, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat ini kehilangan sebuah rumah setelah terbelit utang piutang dengan rentenir berhati dingin. Pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga ini berutang Rp1.300.000 pada si rentenir. Namun, Undang dan istrinya terlambat membayar utang yang semestinya dibayarkan 10 September lalu. Saat pulang ke Garut usai bekerja di Bandung, mereka mendapati rumah mereka sudah rata dengan tanah. Bahkan si rentenir membangun rumah kontrakan pribadi di bekas rumah suami istri tersebut. Undang dan istrinya pun melaporkan hal ini ke kepala desa yang kemudian mewanti-wanti agar tidak mudah tergiur utang piutang yang ditawarkan rentenir. Utangnya mah nggak besar Pak, Rp1.300.000 cuman gitu. Nah, pas bilang ke Aing nggak ada jaminan, nggak bilang jaminan rumah mau dirobohin, enggak. Saya cuman neken aja. Tanggal itu harus tepat ya, bilangnya gitu. Saya tepat, pas tanggalnya harus ke sana langsung. Tepat lagi harus ke sana langsung. Nah, pas baru udah 3 bulan lah. Saya pengen gitu lunas. Nah, Bapak Joko Sutarto mohon dikupas rentenir dan cara menaklukkannya. Terima kasih Mbak Sari Citra Pertiwi. Kita bisa bersuara lagi untuk acara Ngeteh ngebahas tentang hukum di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Yang mana saya juga mengetahui bahwa sekarang Mbak Citra sudah banyak kegiatan terkait dengan bidang profesinya, yaitu advokat. Sedangkan saya sendiri juga ada beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu sidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang biasanya diadakan pada hari Selasa. Namun, saya juga tidak lupa untuk menjaga agar badan kita sehat, olahraga. Di antaranya, lusa kami juga ada aktivitas di Car Free Day, jalan-jalan sehat, juga sambil melihat acara-acara di Car Free Day. Sobat Ngeteh, terkait dengan kajian kita pada session ini yang sudah diawali permasalahan terkait rentenir oleh Mbak Citra. Membahas tentang rentenir, baik kegiatan, modus maupun ulahnya cukup menarik kita kupas tuntas. Mengapa? Aktivitas rentenir ada di keseharian kita, bahkan juga berada di sekeliling kita. Atau bahkan kita pernah berhadapan dengan rentenir. Memang sebagian masyarakat butuh kehadirannya, tetapi kadang tindakannya di kemudian hari
melampaui batas, merugikan negara maupun masyarakat yang berujung yaitu adanya tindakan atau perbuatan melawan hukum. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita akan bahas terlebih dahulu pengertian rentenir. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Sementara, menurut Otoritas Jasa Keuangan, rentenir adalah seseorang yang memberikan pinjaman uang guna memperoleh keuntungan dengan cara menarik sejumlah bunga. Dalam perkembangan waktu, rentenir bisa juga disebut dengan lintah darat, yang mana kegiatannya kian hari kian merajalela. Maka tidak mengherankan bermunculan rentenir baik konvensional maupun yang modern. Dengan modern yaitu dengan adanya pinjaman online. Di era serba digital semakin membuka lebar menjadi lahan basah bagi mereka untuk menebar jaringnya. Nah, lagi saya pertegas bahwa rentenir bisa dibagi dua, yaitu dengan cara konvensional mendatangi peminjam secara langsung tatap muka. Ada lagi yaitu yang modern dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, sehingga antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak harus bertemu. Nah, yang tidak harus bertemu itulah yang di kemudian hari bisa disebut dengan pinjol atau pinjaman online. Nah, sekarang begini, mengapa rentenir ini cukup berkembang atau bisa dikatakan juga berkembang biak di tengah-tengah masyarakat? Padahal ada yang resmi, misalkan ada perbankan atau pegadaian yang jelas-jelas itu resmi. Nah, apa sebabnya? Yang pertama, para peminjam ini hanya melampirkan identitas KTP saja. Ini kemudahannya. Kemudian yang kedua, peminjam tidak harus mempunyai agunan. Nah, bisa juga sekali lagi disebut dengan kredit tanpa agunan. Yang ketiga, prosesnya cair ini cepat. Bahkan ada yang mengiming-imingi dengan 1 jam cair. Keempat, tanpa survei kondisi peminjam. Kelima, tanpa adanya perjanjian yang cukup tertib dan teliti, sebagaimana perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, saya flashback tadi sedikit. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah ada yang namanya pinjol pinjaman online, yang mana perkembangannya lusa itu cukup merajalela. Memang kemunculannya mereka itu bisa bermanfaat, namun juga tidak bermanfaat karena sepak terjangnya kadang membawa korban. Di antaranya pada tanggal 2 Oktober 2021 ada seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal dunia akibat frustasi, stres dikejar-kejar oleh pinjaman online. Tindakan atau akal-akalan rentenir ini ada yang berusaha mencoba untuk melegalkan usahanya. Apa di antaranya?
Salah satunya ada yang membentuk KOSPIN, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, dengan adanya KOSPIN menjadi alat legalitas sebagian rentenir atau orang yang ingin membungakan untuk melakukan tindakan atau transaksi. Nah, kadang rentenir ini selain tadi kami sampaikan supaya kegiatannya seolah-olah legal, maka juga bisa membentuk lembaga keuangan lainnya. Misalkan ada yang membentuk misalkan saja dengan nama Abu Dana Finance. Ini misalkan menggunakan kata-kata finance sehingga seolah-olah bahwa usaha bisnis keuangan itu adalah legal. Parahnya terkait dengan lembaga keuangan, entah itu mereka menamakan diri dengan KOSPIN atau lembaga keuangan lainnya, kadang-kadang mereka ini bekerjanya seenaknya saja. Misalnya saja, seorang peminjam butuh uang, membawa sertifikat, padahal sertifikatnya bukan atas namanya, atau BPKB-nya bukan atas nama peminjam, namun tetap cair. Nah, rayuan berbagai macam kemudian, mulai dari tanpa atau ada agunan, namun agunan itu tidak usah valid. Kemudian yang cepat cair tanpa survei inilah yang membuat masyarakat tergiur untuk bergabung ataupun berinteraksi dengan rentenir. Pengertian rentenir beserta akibatnya sudah dikupas. Selanjutnya mohon dijelaskan kiat menaklukkan rentenir berdasarkan pengalaman sebagai seorang pengacara. Begini Mbak Citra, memang rentenir faktanya telah berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Terkait dengan apakah ada kiat jitu untuk menaklukkan rentenir, maka kali ini kami akan bahas berdasarkan pengalaman kami selaku advokat ketika berhadapan dengan rentenir dan menggunakan modus-modus yang lainnya. Selanjutnya, apa triknya untuk menaklukkan rentenir? Yang pertama, yaitu konsultasi atau diskusi atau curhat dengan tokoh masyarakat atau praktisi hukum. Misalnya di kampung ada Pak RT, Pak RW, bisa diajak komunikasi, konsultasi atau diskusi terkait dengan permasalahan keuangan yang sedang dialaminya. Kemudian yang kedua, cek identitas lembaga keuangan tersebut. Misalkan domisili atau letaknya di mana, namanya apa, apakah lembaga keuangan tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Cek dulu identitasnya. Ya, ketiga, komunikasikan dengan pihak peminjam. HP, handphone, jangan pernah ditutup atau diblokir sehingga hubungan tetap bisa antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Mengapa? Dengan adanya komunikasi ini kita juga bisa melakukan langkah-langkah ataupun permohonan sebagai berikut. Misalkan mengajukan permohonan untuk pengunduran waktu pelunasan pinjaman atau pengurangan angsuran. Ini yang perlu ditelaah terkait dengan adanya komunikasi antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Tetap dibuka. Alat komunikasi jangan diblokir. Kemudian yang keempat, tidak usah gelisah dan putus asa. Karena apa?
semua permasalahan tidak akan selesai dengan adanya gelisah dan putus asa. Harus tetap semangat dan doa. Tingkatkan lagi. Bagaimana? Kalau sudah cek keberadaan identitas lembaga keuangan, terus kemudian sudah cek terkait dengan komunikasi. Yang kelima, setelah tadi ada tahapan-tahapan, mulai dari konsultasi ataupun curhat dengan orang yang kita percaya bisa praktis hukum atau tokoh masyarakat dan sebagainya, sudah cek identitas, sudah komunikasi dengan pemberi pinjaman, namun ternyata hasilnya tidak optimal atau tidak seperti yang kita inginkan. Maka yaitu adanya upaya hukum pidana. Jadi yang kelima, adanya hukum pidana. Bila masyarakat atau korban merasa dirinya dirugikan oleh ulah rentenir atau siapapun, dan cara-cara mereka ditemukan unsur pemerasan, penagihan dengan cara paksaan, kekerasan, atau penipuan. Misalnya namanya koperasi simpan pinjam, tetapi bertindak bekerja mirip dengan kinerja perbankan. Ini misalnya. Nah, ketika ada masyarakat yang dirugikan, maka silahkan melaporkan ke kepolisian terdekat. Pengalaman saya ketika berhadapan dengan rentenir, ketika kami mewakili klien, ketika kami laporkan ke kantor kepolisian, ternyata selesai. Artinya selesai, hubungannya baik-baik, nilai bunganya pun juga nilai bunga yang rasional. Demikian juga bentuk pelunasannya pun bisa dinegosiasi. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu upaya hukum perdata. Negara menyediakan upaya hukum menyelesaikan pinjaman atau hutang piutang di bawah 500 juta rupiah. Melalui gugatan sederhana yang prosesnya cukup singkat, efektif, biaya murah yang diajukan di pengadilan negeri. Nah, saya juga pernah menggugat salah satu bentuk usaha KOSPIN, Koperasi Simpan Pinjam. Awalnya klien kami ini hanya pinjam 7 juta. Mengangsur 1, 2, 3 kurang lebih 5 kali. Selanjutnya berhenti selama beberapa tahun. Akhirnya dari pihak koperasi meminta pelunasan sebesar 100 juta lebih. Kaget orang tersebut, mengapa pinjamannya bisa menjadi 100 juta lebih. Akhirnya kami melakukan upaya gugatan sederhana ke pengadilan negeri. Alhamdulillah pelunasannya cukup 40 juta rupiah. Sehingga ada selisih ataupun keuntungan, yaitu 60 juta lebih. Ketika sebelum digugat sederhana dan pelunasan melalui gugatan sederhana. Nah, sedikit kami berikan semacam tekanan ataupun stressing bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai panglima. Tidak boleh ada seseorang atau sekelompok orang yang berbuat seenaknya sendiri dengan cara melanggar hukum. Silakan lapor ke kepolisian bila ada pemerasan atau ancaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 335 KUHP maupun pemerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP.
bila model-model tekanan, paksaan, ancaman dilakukan melalui media sosial, misalkan saja WhatsApp, maka bisa dilaporkan dengan pasal 29 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Lagi, selain tadi melakukan upaya pelaporan ke kepolisian, juga bisa menggugat ke pengadilan negeri untuk menaklukkan rentenir yang bertebaran di jalan ataupun di sekitar kita. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi penonton acara Ngeteh ngebahas tentang hukum dan masyarakat semuanya. Demikian tadi penjelasan beserta contohnya terkait dengan rentenir. Seperti biasa, saya akan sampaikan kalimat berikut ini. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahuinya, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.